Haleluya, kita buka kitab Injil Yohanes ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kitab Injil Yohanes pasal 1. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 kita akan baca semua ayat ini. Oke, kita baca bersama 3, 4. Pada awalnya ada firman. Firman itu ada bersama Elohim dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia. Tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada seorang yang telah diutus dari Elohim, namanya Yohanes. Ia ini datang sebagai saksi, agar dapat bersaksi tentang terang itu. Sehingga melalui dia semua orang dapat percaya. Dia itu bukanlah terang itu, tetapi supaya dia dapat bersaksi tentang terang itu. Dialah terang yang sejati, yang dengan datang ke dalam dunia. Dia sedang menerangi setiap orang. Dia selalu ada dalam dunia, dan olehnya dunia telah jadi. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia telah datang kepada miliknya, dan miliknya tidak menerima dia. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Amin. Silahkan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Firman ini sering kita dengar ya. Tapi juga seringkali salah diartikan. Ya. Dan kita melihat segala sesuatu itu harus senantiasa ada hubungan-hubungan yang kuat. Pada awalnya ada firman. Firman itu ada bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Ya. Firman atau perkataan. Kalau saya ngomong begini, yang ngomong siapa? Saya. Betul enggak? Ya. Nah, ini yang harus kita coba menangkap arti daripada kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ya. Bapa Yahweh itu roh. Firman itu juga roh. Ya. Firman itu roh dan dia juga kehidupan. Ya. Jadi kalau saya berbicara gini, roh, karena roh itu nggak kelihatan kan. Tetapi kita melihat di sini seringkali banyak orang salah mengartikan akan firman Tuhan. Tapi kita coba belajar ya sedapat yang bisa kita tangkap dalam, ya karena ini kan proses ya. Supaya kita mengerti bahwa Yeshua itu adalah firman Tuhan. Ya. Yeshua itu adalah firman Tuhan. Dan kita tahu sejak awal Bapa Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, sebagai Elohim kepada manusia melalui Moshe atau bangsa Israel. Ya. Dari awal sudah dikatakan oleh Tuhan
bahwa ketika Tuhan berbicara, mereka tidak melihat wujudnya. Sedangkan Bapak Yahweh berbicara dari gunung berapi, gunung yang ya seolah-olah terbakar, tetapi gunung itu tidak terbakar. Bapak Yahweh berbicara kepada bangsa Israel. Kemudian Bapak Yahweh juga memperingatkan bangsa Israel. Ketika Bapak Yahweh berbicara, engkau tidak melihat wujudnya. Saya tanggap. Jadi jangan engkau berhayal terus kau menciptakan bahwa Tuhan yang berbicara itu bentuknya seperti ini. Entah berupa manusia, entah berupa patung burung, berupa patung-patung yang ada dilihat ditangkap oleh manusia. Yang dilihat di langit ada matahari, ada bintang. Tidak. Tuhan yang saudara dan saya sembah tidak seperti itu. Karena itu dia sudah memperingatkan sejak awal. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal keempat, kita mulai baca ayat ke-15. Selanjutnya kamu harus benar-benar mengawasi dirimu. Perhatikan ini. Karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun. Pada hari Yahweh berfirman dari tengah-tengah api kepadamu di Horeb. Supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai gambaran apapun. Yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan. Yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap. Yang terbang di udara. Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi. Atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit dan melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang. Yaitu seluruh tentara langit dan engkau disesatkan dan menyembah. Serta beribadah kepada Dia yang telah Yahweh Elohimmu bagi-bagikan kepada segala bangsa di bawah segenap langit. Dan Yahweh telah mengambil dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi di Mesir. Untuk menjadi sebuah bangsa baginya. Sebuah milik pusaka seperti yang terjadi sekarang. Jadi Tuhan sudah memperingatkan kepada manusia melalui bangsa Israel. Ketika Tuhan berbicara dari tengah kobaran api. Gunung yang berapi. Mereka tidak melihat, Tuhan tidak memperlihatkan bentuknya. Ya. Tuhan tidak memperlihatkan bentuknya itu kayak apa. Kayak binatang, kayak orang begini. Tidak ada. Karena firman itu, karena Bapa Yahweh itu sendiri adalah roh. Ya. Tetapi gambaran manusia senantiasa berusaha untuk menggambarkan Tuhan yang mereka sembah dengan gambaran-gambaran yang ada di dalam pikiran mereka. Sehingga sampai saat ini memang banyak. Tuhannya digambar seperti ini, seperti itu, sebagai macam-macam. Ya. Ada yang berbentuk patung ini, segala macam. Ya. Itu yang dianggap sebagai Tuhannya. Padahal Tuhan sudah memperingatkan, jangan kamu membuat sesuatu apapun yang seolah-olah Tuhan itu bentuknya seperti ini. Ya. Bapa Yahweh telah berfirman. Ya. Tetapi karena manusia cenderung untuk terus ya dengan hayalan-hayalannya mencari jawaban. Gimana sih Tuhan itu? Bagaimana bentuk Tuhan itu? Padahal kalau kita perhatikan baik-baik, ya, Tuhan sendiri secara jelas sudah menyatakan bagaimana bentuknya Tuhan itu. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26. Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia
dalam citra kami, menurut rupa kami. Biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, hewan dan seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Tuhan sudah kasih tahu, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar. Atau di dalam sini secitra. Nah, jangan lagi kita melihat, oh ini kok pakai kami, berarti Tuhannya banyak. Lah itu jadi pikirannya jadi macam-macam. Kita tahu di dalam bahasa Ibrani khususnya, segala sesuatu yang dianggap besar, itu gambarannya selalu jamak. Karena dia dianggap sesuatu yang sangat besar. Saya tahu maksud saya. Ya, itu pasti dianggap sebagai sesuatu yang jamak. Ya, karena kemahakuasaannya. Jadi yang itu kami berarti banyak, berarti Tuhannya lah itulah. Karena kurang pengetahuan yang benar, umatku jadi dibinasakan. Nah, itu yang harus kita sangat berhati-hati. Ya. Karena kita coba untuk mengenal firman Tuhan itu dengan benar. Termasuk tata bahasanya. Karena ini bahasanya pakai bahasa Ibrani. Ya sedikit-sedikit kita ngerti lah. Sesuatu yang besar dalam bahasa Ibrani pasti jamak. Kayak samayim. Samayim itu jamak. Ya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya di dalam Torah sudah jelas, mari kita ciptakan manusia serupa dan secitra atau segambar dengan Tuhan. Ya. Tapi karena manusia yang punya pikiran yang macam-macam, ya akhirnya ya Tuhan juga memperlihatkan dengan jelas. Dalam Kolose pasal 1 kita baca ayat ke-15. Kolose 1:15. Dia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan. Yang ada di dalam sorga dan yang ada di atas bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan. Atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dia berfirman. Firman itulah Yeshua. Istilahnya. Firman itulah Yeshua. Ya. Ya memang kalau kita baca dari terjemahan ayat 15 ini, yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dari segala ciptaan. Coba kita lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya. King James kita lihat ya. The firstborn of every creature. Jadi dia tuh ciptaan yang pertama. Ketika dia bicara, plat itu firman. Bisa tanggap? Tergantung apa yang dibicarakan. Jadilah terang. Jadilah terang itu firman. Itu firman itulah ciptaan pertama. Firstborn. Yang pertama lahir. Yang mulutnya itu. Firman ngomongnya itu. Ketika saudara dan saya katakan mau berbicara seperti ini kan. Apa yang saya mau mulai ngomong. Saya tanggap. Ketika saya berbicara, that is the firstborn. Itulah yang pertama, itulah firman. Saya tanggap. Nah kita coba mengerti firman Tuhan dengan sesuai kehendaknya. Ya. Kita lihat lagi dalam kitab Wahyu ya. Ya kadang-kadang terjemahan kita ini ya kadang-kadang macam-macam lah. Wahyu pasal 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, sang amin, saksi yang setia dan benar. Perhatikan, penguasa dari ciptaan Elohim mengatakan hal-hal ini. Penguasa dari ciptaan Elohim.
Ya, nah kita lihat lagi terjemahan bahasa Inggrisnya. Yang katanya penguasa itu. Ya. And unto the angel of the church of the Laodicean, write, this thing said the Amen. The faithful, the true witness. Perhatikan. Apa? The beginning of the creation of God. Awal ciptaan Tuhan, yaitu firman. Saya tanggap. Karena itu pernah saya katakan, Yesua itu ciptaan Tuhan yang pertama. Karena Yesua itu firman. Lah ini, the beginning of the creation of God. Awal mula ciptaan Tuhan yaitu firman. Tergantung apa firmannya. Kalau dia bilang jadilah terang. Jadilah terang itu Yesua. Itu firman yang keluar. Saya tanggap. Nah kita harus bisa coba mengerti firman Tuhan. Coba menggali, karena itu seringkali saya ajak saudara. Kalau terjemahan bahasa Indonesia jauh, larinya jauh. Firstborn aja tadi kan, kalau kita terjemah secara hurufiahnya, itu yang awal. Ciptaan yang awal. Di sini juga ciptaan yang awal. Firman itu ciptaan yang awal. Jadi karena Yesua firman itu dengan Tuhan itu satu. Seperti saya. Saya dengan apa yang saya ngomong itu satu. Karena itu Yesua sendiri berkata di dalam ayat pembukaan tadi, kalau saudara perhatikan, kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Lalu Yesua berkata pada mereka, jika Elohim adalah Bapakmu, kamu akan tetap mengasihi aku. Perhatikan, karena apa? Aku keluar dan datang dari Elohim. Yesua itu keluar dari Elohim, datang dari Elohim. Dia itu perkataan Elohim. Dia itu firman Elohim. Bisa ditangkap? Dia itu ya satu dengan Elohim. Ketika saudara berbicara, maka di mana-mana orang ngomong kata bapak itu, kata ibu itu firman. Saya tanggap. Atau masih bingung? Kita harus mengerti benar. Jangan menyamakan Tuhan itu dengan seolah-olah dengan kita. Tidak. Sebab kalau saya berbicara ini, dimanapun engkau ngomong, kata Pak Leo. Firman itu kata Pak Leo, bukan mulutnya. Kata si dia. Saya tanggap. Loh begitu juga dengan Tuhan. Ketika Bapak Yahweh berfirman, kata Bapak Yahweh. Bahwa firman itu adalah yang datang dari dia, yang keluar dari dia. Ketika dia berbicara, jadilah sesuatu sesuai kehendaknya. Nah saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Karena itu hati-hati dengan mulutmu. Kita belajar untuk menjaga mulut kita. Walaupun mungkin ya namanya manusia, kita bergaul dengan kehidupan dunia yang macam-macam. Sehingga sadar ataupun tidak sadar seringkali mulut kita ini juga nyerocos seperti orang dunia. Padahal ada tertulis hati-hati dengan mulutmu. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Artinya kalau Tuhan berbicara, jadilah terang, terang itu jadi. Loh kalau kita berbicara sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, maka apa yang kau katakan itu bisa jadi. Karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Apalagi kalau kata-kata yang negatif-negatif. Ya. Jangan salahkan kalau ya katakanlah orang tua dengan anak-anak. Kadang-kadang orang tua tuh ngomong seenaknya aja, ya. Kemudian telah terjadi sesuatu dalam kehidupan anaknya baru sadar. Loh kenapa begini? Loh mulutmu yang ngomong kayak gitu. Bisa tanggap? Ya dulu kita mungkin seperti itu. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, kita diajar hati-hati dengan mulutmu. Karena engkau dan saya diciptakan Tuhan segambar dengan dia. Dan di mulut kita ini ada kuasa. Engkau bilang sama anakmu dasar bodoh. Lah jadilah bodoh dia.
Nanti setelah engkau lihat di rapotnya, loh ini kok merah semua. Jangan salahkan anakmu. Engkau mengeluarkan kutukan buat anakmu. Setanggung saya. Nah, saya mengajar kita semua termasuk diriku. Untuk mengingat kembali, ya kadang-kadang kita sudah lupa kan. Apa yang kita katakan itu seringkali kita sudah lupa. Tapi ingat ya, semalam kita sudah ingatkan. Setan itu mendakwa. Setan itu nggak pernah lupa dia. Apa yang negatif yang pernah diucapkan semua anak Tuhan itu dicatat sama setan. Kemudian dia datang kepada Tuhan ini. Dia pendakwa orang pilihan. Dia pendakwa manusia. Nah Tuhan setia kepada firman-Nya. Loh kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif, si pendakwa itu datang sama Tuhan. Lo ini lihat nih. Ya. Sehingga karena perkataan kita sendiri, maka terjadilah sesuatu. Kalau yang kau keluarkan itu baik, jadilah baik. Kalau yang kau keluarkan itu tidak baik, jadilah tidak baik. Karena itu kita di tempat ini atau kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara dan saya terus-menerus diajar oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang tidak baik yang pernah keluar di pikiran kita, di perasaan kita, di mulut kita. Sadar ataupun tidak sadar. Rendahkan dirimu, rendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan ampuni saya. Karena mungkin anak-anak lah ya. Anak-anak itu kan memang mungkin anak kita. Tetapi dia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan sesuatu yang negatif atas mereka. Sebenarnya kita sedang berurusan dengan yang punya anak ini. Yaitu Tuhan yang kebetulan dipercayakan kepada kita. Karena itu kita berusaha terus-menerus. Dengan kita membaca firman Tuhan. Dengan kita menggali firman Tuhan. Sebagaimana tertulis melalui pengenalan Tuhan melalui firman-Nya. Kita memiliki pengetahuan yang penuh bagaimana supaya hidup itu benar-benar hidup saleh. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu hanya bisa karena melalui firman. Dan itu tertulis. Bukan hanya asal ngomong. Itu tertulis. Dia mengajarkan kita bagaimana supaya hidup saleh. Kata 2 Petrus kita lihat kembali. Beberapa kali ayat-ayat ini dibuka ya. Supaya kita diingatkan inilah kemauan Tuhan. 2 Petrus pasal kedua ayat pasal ke-1 ayat ke-3. Sebagaimana kekuatan ilahinya. Artinya Bapa Yahweh mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka segala hal untuk kehidupan dan kesalehan. Karena kuasa ilahinya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan sudah dianugerahkan kepada kita. Bagaimana? Melewati pengenalan penuh akan Dia. Saya tanggap. Baca aja pelan-pelan aja bacanya. Tuhan punya kuasa untuk kita dapat mempraktekkan kehidupan dan kesalehan ini. Caranya kayak gini. Saya tanggap. Caranya kayak gini. Bagaimana? Kenalah Tuhanmu dengan benar. Kenalah firman itu dengan benar. Karena firman itulah yang menyelamatkan kita. Perkataan Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Apa yang ditulis, baca. Kita semua sama-sama dalam proses. Saudara dalam proses, saya dalam proses. Kita punya satu tujuan yang sama, masuk surga. Kita punya satu tujuan yang sama untuk kembali menjadi satu dengan kepala kita, yaitu Yeshua Masiah. Sebagai tubuh Masiah yang kudus. Karena itu kita saat ini terus-menerus digodok, diproses oleh Tuhan.
Karena Tuhan sudah menyiapkan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup saleh. Firman Tuhan jelas menyatakan, melalui pengenalan yang penuh, mengenal Tuhan dengan penuh, dengan benar. Bukan hanya tahu bahwa Tuhan itu ada, bukan, tapi kenal Dia. Mengenal Dia dengan benar. Bagaimana caranya? Tuhan sudah berikan caranya. Karena itu diturunkannya Torah, diberikannya kepada manusia melalui Moshe, dan kita memperoleh anugerah karena ada tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita memperoleh kasih karunia. Ini semua bisa diterjemahkan sampai kepada zaman kita sekarang. Walaupun terjemahan-terjemahan itu masih bisa salah. Atau kurang tepat bagaimana mereka menerjemahkannya. Tapi kita mengucap syukur ada orang-orang yang diberikan talenta Tuhan untuk menerjemahkan dan kita bisa baca. Setelah kita baca, karena memang banyak terjemahan si A, si B, dan segala macamnya, kita bikin perbandingan. Menurut apa yang Tuhan berikan kepada kita, mana terjemahan yang paling cocok? Karena Tuhan kita itu sempurna. Nah, kita melihat terjemahan yang sering kali kita lihat di sini. Terjemahan yang ada mungkin terjemahan Lugas, ILT 1 sampai 4. Itu rata-rata juga tidak semuanya sama. Padahal yang menerjemahkan sama. ILT 1 sampai ILT 4. Sampai 4 sekarang kan. Mungkin besok-besok 5. Tapi kita melihat segala sesuatu coba diterjemahkan sesuai dengan zamannya. Ini yang bahaya. Sehingga melenceng dari apa yang seharusnya dikatakan. Banyak sekali. Ya, banyak sekali hal-hal yang ya kalau karena kita harus juga mengerti bahwa segala sesuatu itu mempunyai penyingkapan-penyingkapan yang kalau tidak diterjemahkan sesuai aslinya itu akan membuat repot. Karena firman Tuhan itu saya menafsirkan banyak rahasianya. Loh kalau sudah diterjemahkan dengan menyeleweng, ya sudah. Amat sulit kita untuk menerjemahkannya. Ya, contoh umpamanya kita sudah pernah belajar ini. Kita sudah pernah belajar. Saya nggak tahu, kita lihat di Kejadian pasal 4 ayat 1. Kejadian pasal 4 ayat 1. Supaya ini cuma pengenalannya. Adam bersetubuh dengan Hawa dan istri mengandunglah dia. Lalu melahirkan Kain dan berkata dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Kita punya terjemahan LAI enggak? Kita coba lihat, bandingkan. Kain dan Habel, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkanlah Kain. Maka kata perempuan itu, perhatikan. Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Perhatikan itu ya. Kelihatannya benar, tapi itu salah. Padahal di situ ada satu rahasia yang kita sudah memperoleh kasih karunia, disingkapkan. Kan jelas ini, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah kita lihat terjemahan King James-nya aja. Anak laki-laki ya, perhatikan baik-baik. Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man. Amen itu anak laki-laki atau orang dewasa? Amen is a grown laki-laki, perempuan yang laki-laki yang sudah dewasa. Dalam terjemahan tadi, seorang anak laki-laki, betul nggak? Kelihatannya benar. Padahal di sini tergantung ada suatu rahasia yang tersembunyi. Tetapi kalau berdasarkan LAI tadi, ya kelihatannya biasa aja. Tapi bagi saya khususnya itu salah besar. Karena di situ tergantung satu rahasia yang luar biasa.
Ya. Kenapa? Karena dari daftar di 1 Tawari 1 tidak pernah disebutkan bahwa Kain itu anaknya Adam. Tidak ada ayatnya. Loh, kita harus mengerti di sini. Ini yang dikatakan si Hawa, dia melihat sudah jadi amen, bukan a baby. Bisa tanggap? Kalau anak laki-laki tadi, kita bisa katakan a baby atau a kid. Tapi di sini amen. Kalau amen sudah dewasa. Saya tanggap saya. Loh, kita harus mengerti firman itu dengan benar. Karena Tuhan sedang membuka rahasia firman-Nya, tetapi apabila dia menyeleweng jauh, ya udah nggak kelihatan. Ya, karena banyak orang ada yang waktu kita belajar tentang ini, wah langsung dia tunjuk ayat ini. Saya cuma ketawa aja dalam hati, kamu baca dalam terjemahan lain. Memang kalau terjemahan LAI ya kayak gitu, seorang anak laki-laki. Jadi memang bagi orang yang asal baca aja ya itu lumrah, udah biasa. Tetapi di situ ada satu rahasia yang Tuhan buka dan kita mengucap syukur Tuhan buka. Bisa tahu menurut saya? Kita belajar untuk mengenal firman itu dengan benar. Dan karena keinginan hati untuk mengenal firman itu dengan benar, akhirnya ya bisa ngaco. Padahal Yeshua itu adalah firman. Karena itu dalam Yohanes 8 tadi, aku datang dan aku keluar dari Elohim. Dipikir dari mana kok bisa begitu? Karena Bapa Yahweh itu sendiri, Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri. Hanya karena manusia kepengen lihat bagaimana sih Tuhan itu. Tuhan menampakkan diri sehingga ketika Yeshua sudah berbicara juga, ketika engkau melihat aku, engkau juga sudah melihat apa? Bapa. Ya, kita lihat ya. Dalam Yohanes pasal 14. Ayat ke-7 kita mulai. Bahasa Indonesia aja. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Ya. Filipus berkata kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu cukup bagi kami. Yeshua berkata kepada, telah demikian lama aku ada bersama kamu dan engkau belum mengenal aku. Filipus, perhatikan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ini Yeshua yang ngomong, bukan saya. Dia itu memang firman. Tetapi berdasarkan kitab Kolose tadi, dia itu gambaran daripada Bapa Yahweh. Dalam wujud nyata karena kita tidak bisa melihat Bapa Yahweh karena dia roh. Tetapi supaya manusia juga mengerti bagaimana rupa Bapa kita. Walaupun Tuhan sudah menyatakan dalam kitab Kejadian 1 tadi, kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Artinya kalau kita melihat Yeshua, itulah rupa Bapa kita. Hanya tentu dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Kalau mata kita mata kotor, hidup kita kotor, kita tidak mungkin bisa melihat dia. Tapi saatnya akan datang apabila saudara dan saya benar-benar mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Hidup saleh dan hidup kudus. Hidup benar-benar suci. Kita akan melihat dia muka dengan muka sesuai janjinya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, luar biasanya Tuhan. Ya, luar biasa Bapa Yahweh. Walaupun orang seringkali susah mengerti, pada awalnya ada firman. Firman itu bersama Elohim, firman itu adalah Elohim. Ya. Ingat aja saudara dan saya ini diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ya, jangan kalau nggak bisa ngerti firman bilangnya perkataan. Perkataan Tuhan itu
Pada awalnya ada perkataan. Kalau susah ngebayangin firman. Ya. Loh kita ngomong ini kan, itu mewakili kita, itulah kita. Bisa tanggap? Ketika Tuhan berbicara, itulah dia. Karena itu Yesus berkata tadi dalam Yohanes 8. Aku datang dan keluar dari Bapa. Loh yang keluar ini adalah keluar dari mulutku. Tetapi bedanya ya ini manusia biasa. Tetapi hati-hati dengan mulutmu. Apa yang kau katakan. Harus kau pertanggungjawabkan. Di hadapan Bapa Yahweh. Karena itu kita diajar dan diingatkan. Supaya kita benar-benar mengenal Tuhan dengan penuh hati-hati. Karena Tuhan mau kita sesuai dengan Petrus tadi. Hidup saleh. Hidup benar. Nah, karena itu kita diajar setiap hari. Saya ingatkan kepada kita semua. Kita tidak mungkin bisa merubah diri kita dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sebagian dari hidup kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu sudah dikuasai oleh setan. Kita tidak punya kuasa melawan setan. Tetapi karena kita percaya kepada Yeshua. Dia beri kepada kita kuasa. Karena itu dia katakan lawan si setan. Firman yang di dalam kita. Itu lebih besar dari setan. Jiwa yang dirusak oleh setan. Itu sedang dipulihkan Tuhan melalui firman-Nya. Yang dia berikan kepada saudara dan saya. Apabila kita menerimanya. Maka firman itu akan merubah kita. Tetapi jelas apa yang tadi kita baca. Yeshua datang kepada miliknya. Tetapi miliknya menolak dia. Ya. Miliknya menolak dia. Tetapi ada tertulis. Sebanyak orang yang menerima dia. Dia memberikan otoritas kepada mereka untuk menjadi anak-anak Elohim. Yaitu siapa? Yang percaya dalam namanya. Ya, nah, kita diberi otoritas. Kita percaya dalam namanya. Ya, kadang-kadang kita masa kayak seperti ini. Jangan membuat membuat diri kita under value ya, seolah nggak berharga. Ingat diri kita ini milik Tuhan, bukan milik kita. Jangan membuat diri kita ini rendah. Dalam pandangan dunia, dalam pandangan Tuhan memang kita rendah. Tetapi Tuhan mau mengangkat saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Karena itu Tuhan mau kita hargai firman-Nya. Karena firman itu yang menyelamatkan kita. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa. Tetapi firman itu apabila kita terima. Maka firman itu memberikan kepada kita kemampuan untuk berubah sesuai kehendaknya. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya selamat. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita bisa mengenal namanya. Walaupun banyak di tengah dunia ini kadang-kadang saya juga berpikir ya. Kenapa Tuhan membiarkan orang mengenal begitu banyak Tuhan. Si A, si B, si C dan segala macamnya. Bahkan orang yang menamakan diri percaya bahwa ada juru selamat. Tetapi karena juru selamatnya udah macam-macam. Lu tambah bingung jadi orang. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah. Kata Petrus tadi. Karena kuasa ilahinya. Dia sudah memberikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat mengenal dia dengan penuh. Menjalani kehidupan dalam kesalehan. Bagaimana? Dia sudah beri petunjuk. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya firman itu datang pasti dari bahasa Yahudi. Jangan melenceng-melenceng. Kalau dalam bahasa Yahudi artinya Tuhannya pasti orang
dari yang pakai bahasa Yahudi juga. Karena di dalam bahasa Yahudi itu bisa ada artinya. Ya. Lu apa ya artinya Yahweh? Nah, kita sudah belajar kan kemarin-kemarin kan. Kalau ditulis Yahweh begini, Y-A-W-Y-A-H-W-E-H, ya memang nggak ada artinya. Tapi kalau dikembalikan kepada tulisan Ibrani, Yod-He, Waw-He, baru ada arti. Bisa tangkap? Kalau tuliskan Yahweh, sesuai dengan abjad kita, Yahweh, nggak ada artinya. Bisa tangkap? Tetapi kalau Yahweh ini dikembalikan kepada tulisan Ibraninya, Yod-He, Waw-He. Kita sudah belajar kan? Yod itu apa? Lihat tangan. Lihat paku. Apa maksud? Itu kan juga teka-teki. Apa itu lihat tangan, lihat paku? Tetapi bagi orang yang menamakan diri, orang yang percaya kepada Yeshua, dia tahu ini gambaran Yeshua. Kita coba kembali kepada bahasa aslinya, walaupun kita bukan orang Ibrani. Tetapi karena keselamatan itu datang dari sana, paling sedikit nama Tuhannya kita ngerti. Nama juru selamatnya kita mengerti. Karena di dalam nama itu ada kuasa. Ya, ada kuasa. Kalau dibilang tulis Yesus, Yesus itu bukan bahasa Ibrani. Kita kembalikan kepada bahasa sananya. Walaupun kita bukan seorang yang ahli, expert dalam bahasa itu, at least kita ngerti yang pokok-pokoknya. Ya. Kalau Yesus itu nggak ada artinya dalam bahasa Ibrani, nggak ada. Ya. Nah, kita lihat ya, kita dengar lah dengan komunikasi yang ada. Orang sana tuh nyebutnya apa sih? Yeshua. Wah, tulislah Yeshua. Wah, Yeshua. Ya kan? Y-E-S-H-U-A. Yeshua. Ya memang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Tetapi apa artinya? Untuk mengetahui artinya, tulis ke dalam bahasa Ibrani. Yod sin waw ain, baru kita tahu. Karena Yeshua berbicara, aku datang dalam nama Bapakku. Saya tanggap. Lo jangan main asal seolah-olah itu tidak ada artinya. Kalau Yeshua bilang, aku datang dalam nama Bapakku, ya kita cari. Dia ngomong itu sama orang Ibrani, sama orang Yahudi. Lo orang Yahudi sudah tahu siapa nama bapaknya. Sehingga ketika Yeshua mengajarkan sebagaimana doa yang dikenal oleh banyak orang. Menamakan diri orang Kristen dengan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga. Itu doa untuk orang Yahudi. Artinya pertama Yeshua mengajarkannya kepada orang Yahudi. Ketika Yeshua mengajarkan kepada orang Yahudi. Bapa kami di sorga. Orang Yahudi sudah tahu siapa nama bapaknya. Karena Bapak Yahweh sendiri berbicara dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Ya, kita lihat aja itu. Keluaran pasal 4 ayat 22. Engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman. Yesrael adalah anakku. Anakku yang sulung. Bangsa Yesrael tahu bahwa nama bapaknya itu Yahweh. Saya tangkap. Sehingga kalau kita bertanya kepada orang-orang yang menamakan diri orang Kristen. Kau doa bapak kami itu siapa bapakmu? Gak tahu dia. Kebanyakan gak ngerti. Karena memang doa itu diajarkan Yeshua kepada orang-orang Yesrael. Orang Yahudi tahu ada ayatnya. Yesrael adalah anak sulungku. Di sini kita melihat, ya, kalau Yeshua berbicara di dalam kitab Yohanes pasal 5, aku datang dalam nama Bapakku. Ingat Yeshua itu secara keturunan dia orang Yahudi.
Kalau dia bilang aku datang dalam nama Bapakku, orang Yahudi tahu siapa nama Bapaknya. Bisa ditangkap. Tetapi kalau kita cuma tulis dengan abjad kita nggak ngerti bagaimana. Tetapi kalau kita kembalikan kepada abjad Yahudi, abjad Israel, Yod Sen Wawain, Yod itu Yahweh. Itulah firman. Kita harus mencoba mengerti karena firman itu datang dari Bapa Yahweh. Tuhan menghendaki saudara dan saya mengerti dengan apa maksudnya. Semua yang dia firmankan. Ya. Sehingga kita mengenal siapa juru selamat kita. Juru selamat kita ya perkataan Tuhan. Saya tanggap, firman Tuhan itu juru selamat kita. Kalau kita mentaatinya. Dalam wujud rupanya dia adalah sang juru selamat, Yeshua. Nah, kita jangan sampai kebingung-bingungan. Sehingga sampai orang ya memutarbalikkan, setan berusaha untuk mengalihkan, menjauhkan nama yang ditakuti oleh setan, yaitu nama Yahweh. Setan itu takut dengan nama itu. Ya. Karena itu dia berusaha menjauhkan nama Yeshua. Karena di situ ada nama Yahweh. Oh, pakai nama ini juga ada mujizat, dukun juga bisa bikin mujizat. Setan juga bisa bikin mujizat. Jangan berpatokan dengan mujizat. Mujizat yang utama adalah kita diselamatkan oleh kasih kemurahan Tuhan. Apabila kita tidak menolak namanya, kata apa yang tadi kita baca. Apabila kita menerima namanya, percaya dalam namanya, saudara dan saya diberi otoritas, diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kalau kita menjadi anaknya, ya bayangan-bayangan ya kehidupan di dunia umpamanya. Yang namanya anak raja. Yang namanya anak presiden. Pasti ada penjaganya. Walaupun penjaganya mungkin tidak pakai pakaian seragam. Karena ada yang gitu kan, oh jangan pakai pakaian seragam. Ya akhirnya pakaian biasa supaya nggak kelihatan kalau dijaga. Saudara dan saya itu anak Bapa Yahweh. Malaikat Tuhan yang menjaga kita. Dan setan melihat malaikat itu. Kita nggak lihat malaikatnya ya. Saya percaya di sekeliling kita ada malaikat. Kita nggak lihat. Kecuali kalau Tuhan celikan. Ya. Tetapi setan melihat ada malaikat di sampingku. Dia tidak berani dekat. Apalagi ketika perkataan Yahweh itu dinyampaikan. Dia lari. Dia takut dengan nama itu. Dia gemetar mendengar nama itu. Karena itu kita harus sangat percaya. Jangan meremehkan nama itu. Firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Nama itu ya namanya sendiri. Kita diajarkan, dikatakan firman Tuhan. Dia itu telah menjadi daging. Karena itu dikatakan dalam kitab Kolose tadi. Hamasia itulah gambaran. Wujud nyata dari Bapa Yahweh. Ya. Ya memang dia hidup sebagai manusia ya kelihatannya biasa. Tapi setelah dia dipermuliakan. Ya. Tembok-tembok ini tidak ada pengaruhnya. Ya nanti ketika kita menjadi orang-orang sempurna atau disempurnakan oleh Tuhan. Tembok ini tidak ada artinya, lewat aja kita. Karena kita sudah berwujud manusia sempurna. Seperti Yeshua kan. Ketika dia sudah bangkit dan anak murid-murid berkumpul di ruangan tertutup. Tiba-tiba Yeshua hadir. Dari mana pintu semua terkunci? Itu Tuhan mau kasih lihat selama 40 hari setelah dia bangkit. Dia perlihatkan bahwa dia itu hidup dan dia itu bisa melakukan apa saja karena dia manusia yang sempurna. Nah, kita mengimani hal seperti itu. Kita dibawa oleh Tuhan. Ya.
Untuk mau membiarkan firman itu merubah hidup saudara dan saya. Tanpa kekudusan, tanpa kesalehan, tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Untuk hidup yang saleh dia kasih petunjuk, ini jalannya. Bukan jalan yang lain-lain, jalan Tuhan itu ada tertulis, jalannya lurus. Dia nggak bengkok kiri kanan, jalan lurus. Nah kita ada tertulis, jalanlah ini, inilah jalannya. Jangan jalan yang lebar yang memang banyak dipilih oleh dunia. Tetapi menuju kepada kebinasaan. Dan itu yang harus kita akui. Banyak dipilih manusia. Walaupun mereka menamakan diri orang pilihan Tuhan. Tapi ya karena berdalih ini kan masa anugerah. Ya. Seolah-olah masa anugerah itu kebebasan. Ya, saya coba mengambil satu gambaran lah. Kita ini negara merdeka. Betul nggak? Indonesia itu negara merdeka. Tetapi di negara merdeka itu tetap ada aturannya. Betul nggak? Kalau melanggar aturan ya kena hukum. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, karena anugerahnya kita memang telah dibebaskan dari dosa. Tetapi ingat, jangan mempergunakan kebebasan atau kemerdekaan itu dengan cara yang tidak benar. Tidak bisa. Ya. Orang yang kalau tidak hati-hati ya bisa binasa. Karena kenapa saya ngomong ada contohnya. Adam dan Hawa. Manusia-manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Yang saya katakan mereka kudus. Tetapi yang kudus bisa ditipu oleh si setan. Betul nggak? Setan bisa nipu. Kenapa? Karena setan punya cara untuk memikat khususnya si perempuan. Ya. Sehingga timbul keinginan. Dan hal itu terus dia praktekkan sampai akhir zaman. Sekitar hampir 6.000 tahun dia punya pengalaman. Bagaimana cara menipu manusia. Dengan berbagai macam tawaran-tawaran, terlebih pada akhir zaman dia tahu waktu dia sudah dekat. Ingat ya, setan itu bukan yang maha tahu. Dia tidak tahu persis kapan. Tetapi ketika dia masuk ke tempat-tempat ibadah, dia dengar khotbah-khotbah. Dia dengar, waktunya sudah dekat. Loh dia tahu. Dan dia bisa menyelidiki firman dari khotbah-khotbah. Karena dia kan nggak tahu, ini rahasia. Tetapi ketika dia dengar khotbah, ada hitungannya. Dia mulai hitung-hitung dengan cara dia. Ya, dia dengan cara dia hitung-hitung. Loh, pelayan-pelayan Tuhan yang gak jaga-jaga. Oh ini nanti tanggal sekian, bulan sekian, siap-siap dia mau datang. Banyak kan kejadian kan? Itu tertipu. Itu kenapa? Karena setan masuk di situ. Kita boleh menafsirkan, tetapi harus tetap dalam jalur firman. Jangan main tebak-tebakan. Ya, saya berani mengatakan kepada saudara, kalau sampai seorang pelayan Tuhan menyatakan, siap-siap tanggal sekian bulan sekian, dia mau datang. Kita kumpul, jangan kau dengar. Kenapa? Karena itu rahasia. Rahasia itu hanya diberikan kepada pribadi lepas pribadi. Tidak mungkin secara berkelompok. Hanya masing-masing nanti ya siap, karena nanti kan diberitahu oleh Tuhan. Saudara dan saya sama-sama diberitahu nanti siap. Ya. Dan saya percaya kita nggak akan digerakkan oleh Roh Kudus pakai WA, ada firman Tuhan begini. Enggak. Ketika ada berita itu kita langsung siap. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan yang dianggap Tuhan layak, mereka akan mendapatkan pemberitahuan.
Ya nanti ketemu di angkasa aja. Ternyata ketemu Pak Simon di atas ya. Loh itu yang akan terjadi. Tetapi kalau sudah diumumkan ke sana kemari, seperti yang banyak terjadi, hati-hati. Hati-hati. Ya. Saya pernah baca ada suatu tafsiran. Tahun 23 pengangkatan. Ini udah mau habis tahun 23. Orang itu nggak pernah lagi kasih ngomong-ngomongan. Ya. Dan itu nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya tahun 23 itu pengangkatan. Itu disebarkan, ada denahnya begini. Nanti tahun 23 pengangkatan. Apa dasarnya? Nggak ada dasarnya itu. Saya berani katakan itu nggak ada dasarnya. Karena ada yang punya perhitungan. Ya, saya dengar-dengar lah. Tahun 30 kan. Akan ada rencana menjadi New World Order. Waduh, dunia baru. Tahun 30. Nah, kemudian comot lagi dari kitab Daniel kan. 1 minggu terakhir kuranglah 30, kurang 7. Jadilah tahun 23. Enak aja main comot-comot. Ya. Enggak benar itu. Kalau kita baca memang kitab Daniel dengan sungguh-sungguh memang ada tertulis. 70 minggu ditetapkan bagi bangsamu. Ya, dibagi kan. Ada 7 minggu, ada 62 minggu. Total baru 69 minggu. Betul nggak? Masih ingat nggak itu? Atau kita coba lihat lagi. Ya, supaya kita jangan sampai ketipu dengan berbagai macam tafsiran. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak hati-hati ya memang bisa ketipu. Kita lihat di dalam kitab Daniel. Karena ini jelas berbicara tentang bangsa Israel. Daniel pasal 9. Kita baca mulai ayat 24. Kita pernah belajar ya, cuman ya kita rewind lagi lah. 70 pekan atau 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Jadi ini memang untuk bangsa Israel. 70 pekan. Untuk melenyapkan pelanggaran, untuk mengakhiri dosa. Kemudian terus untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan kebenaran kekal, untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat. Perhatikan, untuk mengurapi yang maha kudus. Ini berbicara tentang Yeshua. Ya. Jadi Daniel berbicara sampai Yeshua. Ya. Kalau ada di luar sana menyatakan berdasarkan kitab Daniel, ada kitab-kitab yang disimpan, dimeterai. Muncullah kitab-kitab itu sekarang, itu bohong. Saya bilang itu bohong. Karena kitab-kitab itu tidak pernah berbicara tentang akhir zaman. Jadi jangan sampai ketipu. Apa yang disebut kitab macam-macam itu, segala itu tidak pernah berbicara tentang akhir zaman. Yang berbicara tentang akhir zaman itu hanya kitab Wahyu. Dan perbandingannya setara. Daniel orang yang dikasihi. Kitab Wahyu yang ditulis dengan hikmat Tuhan kepada Rasul Yohanes. Ada tertulis dia juga dikasihi. Daniel orang Yahudi. Yohanes orang Yahudi. Daniel berbicara sampai kedatangan Hamasya. Tetapi Rasul Yohanes dari Hamasya, Yeshua, sampai 1000 tahun. Bahkan sampai langit yang baru, bumi yang baru. Jadi yang dikatakan dimeterai dalam kitab Daniel, itu adalah kitab Wahyu. Bukan kitab-kitab yang katanya sekarang bermunculan. Itu bohong. Itu pembohong yang berani ngomong seperti itu. Hati-hati. Siapapun orangnya, nggak ada dibicarakan tentang Yeshua.
Kitab Ayub ini kitab yang dimasukkan kitab Daniel, yang dimeteraikan. Lah, baca yang benar. Jangan sampai, kita lihat aja nih. Daniel 12 ayat keempat. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Ini berdasarkan ayat ini. Oh, kitab-kitab itu dikatakan, ini yang dikatakan kitab Daniel. Hati-hati, itu pembohong besar itu. Ya, jangan ikut-ikutan. Saya berani katakan pembohong besar atau tidak disingkapkan karena tidak sesuai. Hanya kitab Wahyu yang membicarakan sampai tuntas akhir dunia. Karena Yesus akan berbicara. Ketika ada orang yang nanya sama Yeshua, kalau saya nggak salah Petrus yang nanya sama Yesus, apakah orang ini tidak akan mati? Yeshua bilang, kalau aku mau itu juga bukan urusanmu. Tetapi Yeshua memperlihatkan bahwa orang yang sangat dia kasih mendapatkan pembukaan rahasia yang luar biasa sampai langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Lah kembali kepada Daniel tadi, 70 pekan, 70 minggu. Itu dibagi dua. Ya, kita lihat ya. Di dalam kita baca yang tadi untuk kita baca ayat 25. Dari Daniel 9. Ketahuilah serta pahamilah bahwa dari saat perkataan itu keluar, ketika firman itu dinyatakan oleh Bapa Yahweh kepada Daniel, ya, untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem. Memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Sampai kepada Mesias. Itu yang saya katakan, Daniel berbicara sampai datangnya Mesias. Ya. Penguasa itu lamanya adalah 7 pekan. Ya, 7 pekan di sana dikatakan berdasarkan terjemahan ini, dia akan memulihkan membangun kembali Yerusalem 7 pekan dan 62 pekan. 7 pekan ditambah 62 pekan sama dengan 69 pekan. Bisa tangkap? Tadi di atas dikatakan 70 pekan ditetapkan bagi bangsamu. Artinya baru 7 tambah 62 baru 69. Saya tanggap. Terus apa artinya? 7 pekan. 7 pekan berarti 7 minggu. Saya tanggap. 7 kali 7 berapa? 49. Kita lihat hubungannya. Yohanes pasal 2 ayat 19. Ya. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkanlah tempat suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini berbicara tentang bait Tuhan. Ayat 20, perhatikan ayat ini. Orang-orang Yahudi itu berkata, berapa? 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun. 46 tahun. Loh, tadi kok 7 minggu? 7 kali 7, 49. Firman Tuhan itu tidak mungkin melenceng. 49 tahun. Dibutuhkan total persiapan dengan berbagai macam tete bengeknya. Ditambah pembangunan memang 49 tahun. Di sini kan 46 tahun. Tapi di sini itu hanya bangunnya. Persiapan segala macam. Dibutuhkan 7 minggu untuk memulihkan Yerusalem. Berbicara Yerusalem pasti berbicara bait suci. 49 tahun klop. Ya. Kemudian 62 pekan. 62 kali 7. Sekian ratus tahun kemudian baru muncullah Sang Yeshua dibaptis. 62 minggu. 62 kali 7 sejak munculnya perkataan ini, ya,
perkataan ini muncul, Yeshua ditampilkan. Tetapi itu kan baru 69 minggu, sisa 1 minggu. Nah, kita lengkap di dalam ayat 27. Daniel pasal 9 tadi. Daniel 9 ayat ke-27. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Sisa 1 pekan tadi. Kan 7 minggu ditambah 62 minggu. Masih 69 minggu. Tadi di atas dikatakan 70 minggu ditetapkan bagi bangsamu. Ini baru 69. Inilah yang sisa 1 minggu ini. Berbagai macam yang tafsiran yang seperti tadi saya katakan. 30 dikurangin 7 tahun. Saya tanggap. Itu penafsiran yang ngawur. Kalau saya bilang itu ngawur. Sehingga timbullah tahun 23. Nah, harus hati-hati. Di sini kita harus lihat. Dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi 1 pekan is 7 hari. 7 hari adalah 7 tahun. Ya. Tetapi pada pertengahan pekan. Pertengahan pekan berarti 3,5 hari. 3,5 tahun. Saya tanggap. Ya. Pekan ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Yeshua melayani selama 3,5 tahun. Dikat, pak. Jadi 3,5 tahun yang pertama itu sudah dilakukan oleh Yeshua. 3,5 tahun yang sisa. Kalau Yeshua kembali yang turun ke muka bumi untuk bangsa Israel. Karena ini untuk bangsa Israel. Tadi kan bacakan di dalam Daniel. 70 pekan ditetapkan bagi bangsamu. Kalau Yeshua kembali turun pada akhir zaman, mereka tidak percaya. Karena itu dalam kitab Wahyu dikatakan, dari tanda-tandanya turun 2 nabi besar, Moshe dan Elia. 3,5 tahun sisa ini mereka yang genapkan. 3,5 tahun ini mereka akan memberitakan Injil bagi bangsa Israel. Oh, Elia yang membalikkan hati bangsa ini dari penyembahan berhala pada zaman si Ahab. Pada zaman Isabel. Dipakai kembali Tuhan pada akhir zaman. Karena kedua nabi ini adalah nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Sampai detik ini. Bahkan dalam 7 hari raya bangsa Yahudi. Yang sesuai dengan tertulis dalam kitab Imamat. Itu seringkali nama Elia. Dan juga Moshe ditunjukkan untuk memperingat. Tapi memang mereka berasakan kitab Wahyu. 2 orang ini melihat tanda-tandanya. Walaupun namanya tidak disebut. Tetapi melihat tanda-tandanya. Itu adalah Elia dan Moshe. 3,5 tahun terakhir. Sehingga genaplah 70 minggu. Itu untuk bangsa Yahudi. Tetapi waktu itu terjadi kita berdoa, kita berharap. Ketika bait ini dibangun kembali. Karena Yeshua berbicara tadi dalam Yohanes kan. Robohkan dalam 3 hari aku bangun. Itu bukan hanya tafsiran. Tetapi saya mengimani. Memang dalam 3 hari. Bait suci itu akan dibangun. Dengan teknologi sekarang. Memungkinkan. Karena mereka pakai sistem knockdown. Kenapa? Karena ada tertulis ketika bait ini dibangun. Jangan ada kedengaran suara-suara. Dan ini memang harus dibangun. Setelah ini dibangun. Tafsiran. Ya tafsiran. Dibangun. Karena kemungkinan besar dia dibangun di atas tempat ibadah orang lain. Otomatis tempat ini harus dirobohkan. Kalau dibangun. Dunia berontak. Genaplah kata kitab Sakaria. Yerusalem diserbu oleh seluruh dunia. Jangan heran apabila sampai saat ini. Hampir seluruh dunia membenci bangsa ini. Kenapa? Karena untuk menggenapkan apa yang dikatakan kitab Sakaria. Tetapi pada saat itulah Yesus akan turun menjejakkan kakinya. Sehingga terbelahlah
tanah di Yerusalem sana. Baru orang Yesaya percaya. Yahweh, dialah Tuhan, bukan lagi Adonai. Bukan lagi Adonai. Tapi kita berharap ketika ini sudah dibangun, bangsa ini diserbu, kita pun diraibkan oleh. Tapi itu harus dibangun dulu ya. Karena ada pengajaran, oh ini sebelum bangun kita udah diangkat, gak bisa. Itu harus dibangun dulu, terjadi dulu, baru kita diraibkan. Bisa aja bersamaan, tapi yang terang itu harus dibangun dulu. Sesuai firman Tuhan. Itulah firman. Kita harus mengerti firman dengan benar. Memang itu perkataan Tuhan. Tetapi apabila kita terima firman itu, perkataan itu akan membuat kita mengerti semua rencana Tuhan sampai selesai. Nah, kita diajar oleh Bapa Yahweh untuk mengenal Dia dengan benar, mengasihi Dia dengan benar. Dan melakukan semua apa yang diperintahkannya bagi saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan berfirman, itulah Yeshua. Ketika engkau dan saya membaca firman, itulah Yeshua. Iman datang dari pendengaran. Akan apa? Firman. Kita sudah baca dari kitab Galatia. Iman itu adalah Yeshua. Kenapa? Karena iman itu ketika kita dengar firman. Siapa firman? Firman itu Yeshua. Jadi ada satu persekutuan yang sangat luar biasa apabila kita mau coba mengenal Dia dengan benar. Bukan dengan pikiran kita. Tapi dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita hikmat dan pengetahuan. Sehingga kita tidak mudah tertipu dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang memang sangat luar biasa di luar sana. Tetapi karena sudah disisipi oleh berbagai macam masukan daripada si jahat yang memang mencoba untuk menyelewengkan firman. Sehingga banyak kita lihat. Pengetahuan-pengetahuan palsu kita sudah dibuka. Dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya melencenglah imannya. Dan itu terjadi saat ini. Tetapi kita mengucap syukur Tuhan buka. Hati-hati dengan pengetahuan palsu. Ya. Tuhan mau kita memiliki pengetahuan yang penuh dan benar akan Dia. Sesuai kitab Petrus tadi. Supaya kita bisa hidup saleh. Hidup benar. Hanya orang yang saleh yang dapat melihat Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita masih dalam perjuangan. Saudara berjuang, saya berjuang. Dengan segala macam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan saudara dan saya yatim piatu. Sebagaimana tertulis. Yeshua berkata. Kita sudah belajar kemarin kan. Dia berikan kepada saudara saya rohnya yang kudus. Yang akan tinggal di dalam kita sampai selamanya. Dia yang mengajar kita. Yang menolong, memampukan kita bukan saja baca. Tapi mengerti apa rencana Tuhan. Karena itu lebih banyak lagi bergaul dengan firman. Karena firman itu pribadi Tuhan. Semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengasihi Dia. Sehingga membawa hidup kita semakin dekat dengan Dia, bahkan menyatu dengan Dia. Tetapi semua itu tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Nah, jangan mempunyai, saya masih begini. Jangan membuat dirimu seolah-olah undervalue ya. Merendahkan dirimu. Kita ini anak-anak Tuhan. Jangan sok merendah padahal ada kesombongan. Kita sama semua. Saudara dan saya sama-sama anak Tuhan. Anak-anak Bapa Yahweh karena kita sudah mengakui namanya. Sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Hormati apa yang sudah Tuhan berikan. Mari kita belajar, berusaha sungguh-sungguh. Untuk kita benar-benar bisa hidup di dalam firman. Jangan di luar terus, engkau di luar nggak bisa. Harus masuk. Dan kita harus pasti bisa, asal mau. Karena itu saudaraku sebagai pelayan Tuhan, sebagai kewajibanku
Mewartakan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki semua selamat. Itu firman. Tuhan menghendaki semua selamat. Tapi kasih Tuhan, dia tidak pernah mau maksa. Dia hanya berikan ini jalannya. Kau mau jalan lurus terus, kau selamat. Kau tidak mau, itu pilihanmu. Karena itu mari saudaraku, jangan kita lemah. Kita sama-sama berjuang. Permasalahan boleh terjadi, semakin banyak permasalahan, semakin dekat kita dengan Tuhan. Ya, karena tanpa pertolongan Tuhan kita bisa gagal. Ya, jangan sebaliknya, semakin banyak masalah semakin kau jauh dari Tuhan. Karena setan ngapain kau ibadah, nggak ada gunanya ibadah. Toh masalah begini semua menghadapi masalah. Justru semakin ada masalah, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Semua permasalahan dia yang memberikan kepada kita hikmatnya. Sehingga permasalahan semua dapat diselesaikan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan memperoleh anugerah yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa. Karena kita bisa merasakan dan menyaksikan pertolongan yang luar biasa. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.